Musilatil hadratil aliyah. Amma ba'd. Suruh sini dikit dayatnya. Hadirin jamaah sholat maghrib rahmatullah. Mari tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat maghrib kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk melengkapi rasa syukur kita, marilah sholawat salam yang seindah-indahnya, yang sebaik-baiknya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya ke pangkuan beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu wa awani wa syairi ahbabillahi radhiyallahu taala anhum wa aada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harap dan damba, semoga beliau-beliau yang tersebut di atas tadi, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah zaman radhiyallahu anhu, dapat memberikan jangkungan doa dan restunya kepada kita semua, sehingga apa yang kita munajatkan selama ini kepada Allah dan apa yang menjadi hajat kita akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang terpenting lagi yaitu membuahkan suatu manfaat maslahah yang sebaik-baiknya, dibukanya hati kita, kemudian dibuka lagi hati keluarga kita dan hati seluruh umat dan masyarakat, agar segera berbondong-bondong sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Saya senantiasa selalu menyambangi sesempatnya saya, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tapi longgarnya saya. Tapi pas pikir jupri, ya. Insya Allah tetap saya sambang. Nah, untuk membangkitkan jiwa kesadaran kita. Karena kunci sebenarnya untuk bisa kita keluar dari permasalahan para hadirin sekalian, yaitu kuncinya adalah takwa. Sering saya sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu sedikit. Ya. Kalau kita bertakwa, dan Allah juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari mana arahnya para hadirin sekalian? Kuncinya adalah takwa. Rezeki itu apa saja, bukan duit, tok. Rezeki itu suatu hal yang menguntungkan bagi kita. Bisa nikmat kesehatan, ya. Bisa nikmat iman, Islam, bisa nikmat apa mujur, ya. Bisa dengan hukuman ringan pun itu rezeki buat kita. Amin. Allah akan datangkan rezeki yang nggak diduga-duga dari mana arahnya. Bisa dari depan, dari belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Kuncinya yaitu kalau bertakwa. Bagaimana jalan untuk menuju takwa para hadirin sekalian? Itu sudah saya kasih. Amalan sholawatul wahidiyah, yaitu berfaedah untuk menjernihkan hati kita. Agar apa? Mencapai iman yang paling tinggi, yaitu iman zaukiyah, iman rasa, atau iman ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Imannya para nabi, para rasul, imannya para wali-walinya Allah, imannya orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita memang sudah mencapai iman ma'rifat, baru kita dinamakan orang bertakwa kepada Allah. Karena di dalam ma'rifat itu, iman zaukiyah, iman yang paling tinggi, sudah tidak ada uzub, riya, takabur, iri, dengki, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Nah sekarang bagaimana kita? Belum ada, saya rasa, termasuk saya. Iman kita baru iman tempe. Ya, baru hanya sekedar iman meyakini. Belum mampu merasakan kemahaperkasaan Allah. Belum mampu merasakan benar-benar Allah yang maha berkuasa di dunia ini. Cuman mulut mudah, bukan baru mulut aja, tapi belum merasakan benar, yakin, hakul yakin dalam hati kita. Karena kita belum mencapai iman yang tinggi, yaitu iman zaukiyah, iman rasa, atau iman ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering ngayun. Karena iman kita belum iman zaukiyah, iman ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, makanya kita sering tergoda dengan maksiat. Kita sering melalaikan sholat,
Sering pula kita berbuat maksiat sedikit demi sedikit. Contohnya apa? Judi. Ya. Udah itu narkoba lagi. Ini salah satu godaan. Karena apa? Iman kita masih iman TPP. Iman yang paling rendah. Makanya kita belum bertakwa. Makanya kita masih diuji oleh Allah terus. Maksudnya Allah ini saking sayangnya kita agar kita bertakwa. Nah kita kalau di dalam sini mau ngapain lagi? Saya dengar tadi Ustadz, saya baca di online. Ya. Jadi menghimbau untuk kita semua. Saya baca iya juga. Jadi lakukanlah suatu segala hal yang kamu mampu. Jangan membuat pusing diri kita sendiri. Dipikirin selesai enggak masalah, benar enggak? Berarti enggak dipikirin para hadirin, tetap dipikirkan. Tapi serahkan kepada Allah. Upayakan semampu kita. Apa bisanya kita selama di sini? Bisanya kita apa coba? Ya sholat, doa. Ya. Melaksanakan apa yang diperintah Allah. Masalah gua gimana bang? Serahkan sama Allah. Bang, gua ini pengen ada yang ngurus tapi nggak punya duit. Serahkan pada Allah. Jangan kamu paksakan suatu hal yang nggak kamu mampu. Ya. Yang nanti membuat pusing kamu diri sendiri. Nah, serahkan, benar-benar pasrah kepada Allah. Segala suatu permasalahan baik kecil besar itu serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Tapi harus yakin. Pasangan jangan gantung. Jangan gantung. Nah terus apa yang kita perbuat bang? Laksanakan perintah Allah, sholat tepat waktu. Jangan tinggalkan sholat. Mujahadah mempang. Bangun tengah malam, riadoh mohon doa kepada Allah. Di sini mau ngapain lagi bang hadirin? Nggak mungkin, mau kerja nggak bisa. Baik. Nah disinilah pergunakan kesempatan waktu untuk riadoh, mendekat kepada Allah agar mendapat syafaat Rasulullah dengan mengamalkan amalan sholawatullah wahidiyah, sehingga dengan syafaat Rasulullah itu maka kita mendapat taufik hidayah Allah. Nah sehingga dengan taufik hidayah Allah itulah kita mampu untuk melangkah benar. Di situ para hadirin. Mungkin di sini banyak yang baru. Nah itu amalkan terus ya Sayyidi ya Rasulullah. Tidak. Ya Sayyidi ya Rasulullah terus tidak para hadirin. Setiap langkah, setiap naik turun napasmu, setiap berkedip matamu, terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat kita, pasrahkan. Gak usah mikir anak ini, jangan yang membuat kita pusing, yang membuat kita repot. Sehingga kadang yang membuat kita apa? Untuk berbuat sesuatu hal yang merugikan kita sendiri nantinya. Mengambil jalan pintas dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah siapkan untuk kita. Allah sudah siapkan para hadirin sekalian. Allah yang atur rezeki buat kita semua. Dulu ya, Nabi Sulaiman itu raja jin dan manusia. Nabi Sulaiman itu raja jin dan manusia. Beliau minta izin kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk membagi rezeki kepada seluruh makhlukmu. Coba. Karena memang Nabi Sulaiman seorang raja jin dan manusia, sehingga maksudnya baik. Maksudnya biar tugasnya Allah ngasih rezeki kepada seluruh makhluk biar ditalangi dulu 1 hari saja ya Allah. Pertama Allah tidak mengizinkan, wahai Sulaiman, kamu tidak akan mampu. Tapi ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah, sudah saya siapkan. Ya. Jadi Allah sudah berhenti ngasih rezeki kepada makhluknya biar saya yang ngasih, kata Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Beliau raja jin dan manusia dan seorang nabi. Mungkin karena saking mendesaknya Nabi Sulaiman ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, silakan wahai Sulaiman. Kamu beri rezeki kepada makhluk. Aku berhenti memberi rezeki. Dipersiapkan bala tentaranya, jin dan manusia. Disiapkan makanan-makanan untuk seluruh makhluknya Allah di seluruh jagat raya ini berada. Namanya Nabi Sulaiman, jin pun anak buah dia, ya. Tunduk sama Nabi Sulaiman. Jadi suruh ngasih makan di mana negara-negara seluruh jagat raya ini bisa. Jadi akhirnya dipersiapkan Nabi Sulaiman karena Allah mengizinkan, disiapkan. Pada hari itu, nah sehingga pada waktu itu mengasih rezeki yang pertama yaitu makhluk yang paling kecil yang ada di dasar lautan, yaitu makhluk itu namanya ikan lut. Ikan lut itu dikasih sama Nabi Sulaiman. Itu belum habis ikan lut ini, para hadirin sekalian, semuanya kebagian udah habis stok persediaan Nabi Sulaiman. Ambil. Itu baru satu makhluknya Allah yang ada di dasar laut yang paling kecil. Sehingga habis stok Nabi Sulaiman. Akhirnya sujud kepada Allah, mohon ampunan Allah, ya Allah, aku tidak mampu memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Nah, Nabi Sulaiman. Nah itu rezeki kita ini sudah Allah semua yang mencukupi para hadirin sekalian. Ya.
Jadi jangan berpikir kamu yang mendapat rezeki, tidak. Ya. Itu Allah yang memberikan rezeki kita. Cuma melalui apa? Melalui siapa dan dengan apa yang kita kerjakan. Hakikatnya semua rezeki diberikan Allah. Jadi jangan takut kalian. Kalau sudah berpasrah kepada Allah, jangan takut mati kelaparan. Kalau sudah pasrah kepada Allah, jangan takut masalahmu gak ada yang diurusi oleh Allah. Kalau sudah pasrah kepada Allah, jangan takut kamu mau diberi hukuman berapa saja. Kalau sudah pasrah, ya. Ingat, ada titik duanya, pasrah kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya 100%. Jangan 50-50. Sehingga gantung, sehingga Allah lepas tangan. Kata Allah, ayolah kau urusin urusan kau sendiri sana. Itu. Karena kita merasa mampu menyelesaikan masalah. Padahal semua itu sudah Allah yang akan menyelesaikan. Tinggal kita yaitu pasrah lillahi ta'ala, berserah diri kepada Allah. Yang belum sidang begitu, berserahlah diri kepada Allah, pasrah. Kerja saya apa bang? Ya udah, jalankan syariat ajaran agama, ya. Secara lahiriah dan batinnya. Sholat jangan sampai tinggal, sholat ingat jangan sampai tinggal. Apalagi kalau nanti sudah keluar udah enak, tidur subuh nyenyak jam 6 subuh. Jangan. Di sini sudah bagus awal waktu, kalau bisa tengah malam pun bangun, riadoh, mujahadah. Jadi nggak hanya di dalam, di luar nanti begitu, dibiasakan nanti mendarah daging biasa. Begitu di luar biasa, bangun tengah malam langsung sholat. Jangan pas ada perlunya lah, pas lagi ada masalah begini sholat, ataupun begitu selesai enggak. Jangan pernah begitu. Nanti kita yang rugi kita sendiri. Allah sudah persiapkan untuk kita. Seandainya nanti kita diberi kemudahan oleh Allah rezekinya, itu usaha kita lihat begitu. Nanti pada saat kita ngendor, nah mungkin rezeki itu masih kayak ini, sebenarnya usaha kita yang dulu. Nanti ke depan kita diseret lagi, nah karena kita udah mulai ngendor atau berbuat maksiat, jadi Allah tunda rezeki kita. Kita mempeng lagi, jadi begitu terus nanti Allah kasih lagi. Nanti ngendor lagi, jadi gitu. Allah kasih ngendor lagi. Nah, jangan. Kalau bisa terus, kalau bisa semakin hari semakin meningkat kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari sini kita berat, umpamanya nanti tetap sholat 5 waktu terus, tapi pada saat kita berbuat maksiat, ketutup lagi hati, malas nanti sholat. Tinggal 1 waktu malas, tinggal 2 waktu, 3 waktu, nanti blank semuanya. Seperti kita nanti ketangkep lagi sini lagi Pak. Kalau kita saking disayang Allah, ditangkap lagi. Supaya apa? Sadar kepada Allah maksudnya. Nah, tapi jangan udah di sini, udah sholat di sini. Nah, jangan ya. Itu apalah. Ya. Mau ngapain lagi para hadirin? Mau ngapain lagi? Pokoknya sebisa kita. Oh ya kata Bang Mumin. Terus. Udah itu perbanyaklah zikir ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Itu aja. Sudah pegangan hidupmu. Terus selain kamu berusaha nanti di luar sedapatnya yang halal. Nah, udah itu terus ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus ya. Jangan, gak usah gagah-gagahan, gak usah sok-sokan. Munajatlah mendekat kepada Ya Allah, saya pasrahkan hidup saya kepada Engkau ya Allah. Udah itu. Mau saya jadi abu, mau saya jadi api, mau saya jadi air, saya pasrah kepada Engkau ya Allah. Tapi insya Allah dengan pasrah kita kepada Allah pasti kita diangkat derajatnya. Amin. Loh, kok kita udah pasrah enggak Bang? Berarti belum kurang pasrah. Kurang. Karena janji Allah itu enggak main-main. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan permasalahan kita sedikit demi sedikit. Nah, ini janji Allah. Takwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah datangkan rezeki yang enggak diduga dari mana arahnya. Ini orang takwa. Contohnya siapa? Para wali-walinya Allah, enggak ada yang susah. Ya, selalu dicukupi karena apa? Beliau para walinya Allah takwa. Jadi Allah janji kalau takwa pasti dicukupi. Bang, gua ini udah sholat begini, berarti belum takwa dulu. Koreksi sholatmu, ya. Koreksi ibadahmu, koreksi tawakalmu, koreksi menjalankan syariat. Benar apa belum? Kalau sudah benar bertakwa pasti keluarkan dengan Allah dari permasalahan seperti itu dan datangkan rezeki yang diduga dari mana arahnya. Itu pasti. Kok kita belum Bang, masih susah, berarti belum tak. Koreksi dirimu, koreksi. Sibukkanlah dirimu untuk mengoreksi dirimu sendiri. Ya.
Jangan menyibukkan diri mengoreksi orang lain. Kalau di sini tolonglah ya, nggak ketemu kanan kirimu. Ya, nanti di luar mengoreksi kawan, nyalahkan orang, nyalahkan ini, nyalahkan jangan. Kalau tak salah, ya, maka nanti yang ada kedamaian. Jangan berebut benar ya. Nanti yang ada keributan. Kali saling mau benar terus. Di sini. Pokoknya perbanyaklah ya Sayyidi Ya Rasulullah. Terus ya. Nah yang terakhir mari saya buka kekuatan batinnya kita. Ya. Kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Buka hatimu. Buka. Ya. Jangan kamu tutup hatimu para hatimu sekali. Buka hatimu, bayangkan dari atas ada nur ilahi yang Allah masuk ke dalam hatimu. Ya. Dengan cahaya nerang itu terobos ke dalam hatimu para hatimu. Kamu tarik nafas ya, dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan terus. Sambil nidak ya Sayyidi ya Rasulullah, pelan aja nggak perlu kuat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Pelan-pelan aja, bayangkan ya, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita para hadirin. Curhatkan semua. Merasalah hina di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah para hadirin sekalian. Jangan sekali-sekali kita membawa amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Di hadapan kita para hadirin, curhatlah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah, agar kami semua mendapat taufik hidayah oleh Allah ya Rasulullah, jika kami mempunyai iman yang baik kita ya Rasulullah, doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah. Kami butuh akal ya Rasulullah, kami butuh jalan ya Rasulullah. Kalau engkau tidak mau mendoakan kepada Allah, maka akan binasa kami semua ya Rasulullah. Doakan kepada Allah ya Rasulullah, doakan kepada Allah ya Rasulullah. Kami janji taubat ya Rasulullah. Kami janji tidak akan mengulangi perbuatan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah. Doakan kepada Allah ya Rasulullah. Selesaikanlah permasalahan kami ini ya Rasulullah. Kami sedang ditahan di sini ya Rasulullah. Doakan kepada Allah ya Rasulullah, semoga kami diberi hukuman yang ringan ya Rasulullah. Permudah segala urusan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Menangislah para hadirin sekalian. Menangislah. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Kita banyak dosa kepada Allah. Kita banyak dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kepada kedua orang tua kita para hadirin. Dosa kepada anak istri kita para hadirin. Dosa kepada kakak adik kita, saudara-saudara kita semua para hadirin. Bayangkan orang tua kita di rumah selalu menangis. Menangis kita para hadirin. Menangis anaknya yang sedang di penjara para hadirin. Lihat anak istrimu di rumah para hadirin. Anak istrimu
semua ada istrimu menahan aib kepada masyarakat Allah sudah doakan kepada Allah dan memberi taufik hidayah kepada kita, anak istri kita sehingga sadar kepada Allah wa Rasulullah. Pasrahkan semua masalah kita kepada Allah pada saat ini. Melalui beliau Rasulullah melalui beliau Sultan Aulia pimpinannya para wali. Doa jangkungan doa restu para wali-wali. Ya Rasulullah. Beliau Sultan Aulia Bali. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada hadirin. Kita munajat kepada Allah. Kemarin mungkin yang pertama belum menerangkan. Saya sering kenapa kita mohon kepada Sultanul Aulia atau kepada Allah SWT. Beliau itu seorang pimpinannya para wali. Kalau dulu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekarang ada, makanya saya sering minta mohon bantuan kepada Allah. Beliau adalah naib Rasul, wakilnya Nabi di muka bumi ini. Kalau mati ganti, mati ganti. Nah kita mohon kepada ya ayyuhal ghausu salamullah kalau dalam mujahadah. Kalau umpamanya nggak bisa, mohon ya ghausu radhiyallahu anhu. Doakan saya kepada Allah, doakan saya kepada Rasulullah agar saya diberi hidayah Allah. Ya ghausu radhiyallahu anhu, doakan kepada Allah agar masalah saya cepat selesai. Amin. Ya Allah, agar saya diberi hukuman yang seringan-ringannya, diberi rezeki yang nggak diduga dari mana arah. Amin. Ya Allah. Ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, curhat, mohon kepada Allah. Sultanul Aulia atau Rasul zaman pimpinannya para wali mendoakan. Insya Allah datang terhadap sini. Bisa lewat mimpi, bisa lewat mujahadah, bisa lewat apa? Isyarah, bahasa isyarah lain. Tapi azab kita harus senantiasa azab kita. Rasa hinadina di hadapan Allah, rasa hinadina di hadapan Rasulullah. Kita nangis. Banyak dosanya saya ya Allah, banyak maksiatnya saya ya Allah. Sehingga saya mohon ampunan dan pertolongan-Mu ya Allah. Itu modal kita, bukan amal kebaikan. Secara syariatnya begitu, tapi jangan di hadapan Allah jangan merasa bangga dengan kita sholat 5 waktu.
Jangan merasa bangga dengan kita tidak pernah berbuat maksiat, jangan. Enggak laku. Justru menghadap kepada Allah yang kita bawa dosa, yang kita bawa kejelekan kita, sehingga Allah akan ampuni kita. Ya, itu pesan saya. Terus berjuang waktu Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus amalkan amalan sholawatul wahidiyah, mujahadah usbuliyah teruskan, 40 harian teruskan. Ya. Jangan ada paksaan. Ya. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa ikhlas lillahi ta'ala dari hati. Ya. Sehingga nanti akan ngefek, berdampak sampai luar sana. Amin. Ya. Jangan malu-malu, malu nanti nggak jangan ya. Percuma nanti nggak ada efek. Tapi kalau benar-benar dari diri kita, kesadaran dari diri kita itu nanti akan membawa kebaikan. Segala khilaf dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah. Wa sayyidina zaman radhiyallahu anhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.